Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid yang saya hormati, para kiai, para satid, para pengurus Nahdlatul Ulama MWC cabang wilayah, Bapak Ibu sekalian, para pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, sadati wa sayyidati ayyuhal hudur. Pesantren tidak boleh mati. Pesantren tidak boleh wafat. Pesantren harus terus. Bahkan mudah-mudahan semakin berkembang, semakin barokah dan manfaat. Pesantren Al-Hisnul Hasin, benteng yang kokoh, mempertahankan ta'alimuddin Islamiyah, ilmu-ilmu keislaman adanya di pesantren. Tanpa pesantren, Islam di Indonesia hanya plang mawon, plang papan nama saja. Kalau tidak ada pesantren, hanya papan nama kosong, gak ada papanya. Yang mengisi peradaban Islam, yang membangun kemajuan melihara ilmu Islam di Indonesia adalah Al-Ma'ahid Al-Islamiyah, pesantren yang dikelola oleh para kiai, para pengasuh, bijiddin wajtihadin wa mujahadah. Pesantren itu diopeni kali kiai dengan jihad, dengan ijtihad, dengan mujahadah. Dulu saya di Lirboyo tahun 68. Di Lirboyo saya tahun 68. Kalau tua nih, kalau tua jadi kalau masih nombah. Saya udah 72 umur saya, 72. Masuk Lirboyo tahun 68. Santrinya 2000. Sekarang 43.000 Lirboyo. Waktu itu pelosok paling 5.000-6.000 lah. Sekarang 20.000. Sidogiri dulu sekitar ya sama lah, 6.000, 5.000, 6.000. Sekarang 20.000 juga. Alhamdulillah. Di dalam pesantren ada semangat jihad. Semangat jihad. Jihad itu bukan berarti ngebom, bukan. Kalau ngebom itu mati sangit. Kalau ngebom nih, bom bunuh dia itu mati sangit, bukan mati syahid, bukan. Jihad adalah menurut kitab Fathul Mu'in karangan Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malibari. Malibari itu India Barat, Provinsi Kerala. Kata kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim bil it'ami wal iksa'i wal iskani wa thamanid dawa'i wa ujratit tamrid. Lumayan lah, lumayan apal Fathul Mu'in.
pasal ini menjelaskan tentang jihad. Jihad itu hukumnya fardu kifayah. Ada 4 macam. Nomor 1, itsbatu wujudillah, meyakini adanya Allah. Dalam syarahnya kitab I'al Talibin, ay iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis sani'. Membangun tauhid, membangun keimanan dengan argumentasi, hujjah, dalil, baik nakliyah tekstual maupun akliyah rasional. Itu baru tauhid namanya. Umpama kalau tangan kali panjenengan nyusau, bukan kiai, bukan yang awam lagi. Allah jenengan percaya mboten karo Gusti Allah? Percaya mboten? Kata siapa? Kata siapa? Nah ini. Kalau ditanya beriman mboten karo Gusti Allah, kata siapa? Kata saya. Jadi aku. Jangan bilang kata kiai. Jangan kata ustad. Kalau anak kecil, lah ya anak kecil. Kata ayah, kata ibu, kata kiai, kata ustad, Gusti Allah, pangeran ono siji, Allah. Bocah cilik, panjenengan dulu menarik mati masih katanya. Saya tanya, Allah ada apa tidak? Kata siapa? Itu. Garam rasanya apa? Kata siapa? Gula rasanya apa? Kata siapa? Gitu. Namanya keyakinan. Kalau masih katanya, jarene, kabare, krungu-krungu. Gusti Allah ki ono, jarene lu ya. Sriwing-sriwing kabar-kabar. Kalau jarene lu, kalau katanya. Kalau iman akidah tidak boleh katanya, harus kata saya. Paham buatan? Nah. Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul Rasulullah, percaya? Kata siapa? Begitu. Ada makhluk namanya malaikat, percaya? Kata siapa? Ada kitab suci wahyu yang penting 4, Zabur, Taurat, Injil, Quran, percaya? Kata siapa? Ada hidup di hari akhirat, ada surga neraka, ada thawab, ada iqab, ada pahala, ada siksa, percaya? Kata siapa? Bahwa yang terjadi di dunia ini semua tidak lepas dari koridor qada qadar Allah, percaya betul? Kata siapa? Pegang ini, ingat-ingat, jangan sekali-kali bilang kata kiai. Namanya iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah. Dalil didalile sing dalil naqli, dalil tekstual, qul huwallahu ahad. Apal kabeh bola, apal kabeh. Masukkan dalam hati itu. Yang kedua, dalil akli, dalil rasional. Dalil akli gini, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo jawab. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada, itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, Ahmad ada di masjid misalkan, karena ada yang ada. Atau kita menggunakan kata tidak ada, Ahmad tidak ada di masjid, karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham orang ya? Bukti, ada 3 domir, 3 pronon kata ganti bahasa Arab. Ana, anta, huwa. Ana, aku, anta, engkau, huwa,
dia. Silahkan dipakai, monggo. Ana Said, ana Hasan, ana Abu Bakar, ana Khalid, ana Maryam, ana Zainab, nggih. Tapi nanti mati semua. Mati semua enggak? Mati semua tidak. Tinggal anak satu yang tidak mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa ini? Aku Hasan, Abu Bakar, Toto, Soekardi, Solikin. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Aku siapa? Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku Hasan, aku Muhammad, aku Abdullah, aku Toto, aku Soekardi, mati kabeh wis. Tinggal aku. Oleh karena itu kita ini silahkan menggunakan aku, tapi itu pinjem, nyilih, nyambut. Bahasa Jawa apa? Nyambut ya. Nyambut, nyilih itu. Jenengan nyilih itu. Aku Khalid, aku Ahmad, aku Said, nyilih. Maunya berapa tahun nyilih? Maunya berapa tahun pinjemnya? Oh nggak jawab, masya Allah nggak jawab dia takon. Maunya berapa tahun pinjamnya? Piro? 100. Jawabnya sing benar, terserah yang meminjam. Siapa baru balik? Boleh kok kene innalillah subhanallah. Orang iso ngomong aku wis. Siapa baru ya? Begitu pula engkau. Engkau Toto, engkau Soekardi, engkau Ilyas, engkau Akyas. Mati kabeh. Engkau Zainab, engkau Maryam, mati kabeh. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni tuminadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali, tidak ada anta kecuali anta Hasan ora ono, anta Toto Usmati atau Soekardi ora ono, tinggal anta Allah. Paham boten? Begitu pula huwa. Silakan dipakai. Dia Ahmad, dia Toto, dia Soekardi, dia Solikin, dia Maryam, dia Dian, Tuti, mati kabeh. Tinggal dia satu yang tidak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali huwa, dia. Dia siapa? Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali, tidak ada dia kecuali. Jadi hakikatnya anak adalah Allah, hakikatnya anta adalah Allah, hakikatnya dia adalah. Maka kita ini makhluk diadakan sebagai manifestasi dari yang ada. Kita ini hanyalah sebagai manifestasi tajallinya Allah yang ada. Kita ini apa? Diadakan. Kita ini oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada sudah. Maka yang ada hanya yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Lumayan. Alhamdulillah, paham nggih? Oleh karena itu nyusewu. Biasanya tahlil biasanya Abdul Dzikr fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Ngoten mboten? Awas ngati-hati, ngati-hati. Hayyun mawjud, yang maha hidup, mawjud yang diwujudkan. Ayo bener mboten? Ayo bener mboten? Mawjud mana? Mawjud mana apa?
diwujudkan. Salah itu. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud. Ya Allah, mawjud diwujudkan, isim maf'ul diwujudkan. Maknanya awas dengan hati-hati. Mawjud maknanya masy'urun biwujudih. Apa? Dirasakan wujudnya. Jadi mawjud itu maknanya apa? Dirasakan wujudnya, bukan diwujudkan. Awas salah nih, awas salah nih. La ilaha illallah hayyum mawjud. Hayyun mawjud yang diwujudkan. Salah itu. Mawjud yang dirasakan wujudnya. Paham boten? Hati-hati nggih. Mau yang awam diajari, ini maknanya hayyum mawjud. Allah maha hidup, sing maha urip, maha gesang, dan yang dirasakan secara fitri, secara semua orang merasakan. Sing pinter, sing bodoh, sing sugih, sing melarat, kabeh merasakan Allah itu ada. Namanya masy'urun biwujudi. Cuma kata-kata maujud kalau asal maknanya diwujudkan. Awas, hati-hati niku, salah niku. Oh. Zikir menurut Imam Ghazali ada 4 grade. Ada 4 derajat. Pertama, orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa qalbuhu ghafil. Mulutnya, lisannya ngucap la ilaha illallah, atine neng mall. Utuan yang di mana? Utuan yang di pasar, di toko, atine mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, atine pasar neng mall. Waya tagihan durung bayar iki. Atau si bocah nu diutang durung bayar arep tak tagih kembali iki. Masya Allah. Itu adalah dzikrul fasiqin. Zikirnya orang orang pada bater jabe ngerasa. Zikirnya orang jenengan nggih. Ya aku nggih, saya juga sama. Orang beda kalian jenengan kula. Jadi orang kalau zikir lisannya la ilaha illallah, atine boten ngikuti maknanya, itu tandane wong fasik, tandane wong imane boten atau belum benar, masih ghafil, masih lupa dengan zikirnya itu. Mulutnya zikir ping 100, tapi hatinya boten mengikuti maknanya. Niku berarti dzikrul fasiqin. Rodo dhuwur la ilaha illallah, ngikuti maknanya. Wa qalbu yatadzakkar bi makna. Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Itu kelas 2 itu. Zikirnya ulama. Zikirnya ulama niku. Artinya melo maknane la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan benar kecuali moga-moga panjenengan niki lah, minimal niki lah, kelas 2 lah. Moga panjenengan kelas pengen munggah kelas 3. Kalau yang kelas 3 lisan yang ngucap la ilaha illallah wa qalbuhu yatadakkar bi annal kathrah sadiratun anil wahidil ahad. Lisan yang ngucap la ilaha illallah artinya apa? Yang banyak ini sung akeh iki, manusia akeh, tumbuh-tumbuhan, binatang banyak, langit, bintang, matahari, bulan, laut, gunung, semuanya diciptakan oleh yang al-wahidul ahad. Yang banyak ini asalnya dari satu, dari Allah. Paham boten? Tak ngejak ngaji tenane kok males sih. Apa cerita mungkar nakir ya? Cerita mungkar nakir, maro buka itu aja. Bola balik ngaji ning ngoten mawon, masyaallah. Bal mungkar nakir niku wis kalah karo Abu Nawas. Waktu Abu Nawas arep mati pesen karo anake.
Nek aku mati minta dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol. Ojo sing anyar sing ambrol. Napa Pak usara setakon? Takon. Begitu mau mati anaknya sibuk cari kain kafan sing ambrol. Ambrol. Won, sudah kotor, ambrol, busuk. Kubur. Bukan akhir datang mau nanyain marrobuka. Kaget mengarah gitu. Aku melebu. Salah mas ini. Ini masih sudah lama ini. Ini masih selawas sih. Balik mana mukanya nggak sudah takon. Wis lawas aku salam lebu iki. Jadi nek ngaji ojo mukar makir terus, wis ngerti kabeh. Tinggal kita tingkatkan ayo kualitas iman kita ngoten nggih. Sing paling unggul derajat sing nomor sekawan dikirnya khawasil khawas, dikirnya para aulia. Nopo lisannya ngucap la ilaha illallah, atine ngomong la wujuda illallah. Apa? Tidak ada yang ada kecuali. Paham boten? La ilaha illallah itu artinya la wujuda illallah. Sebab wujudnya Allah itu az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisab wal idhafat, the absolute one existence without relation. Bahasa Maduranya begitu, bahasa Maduranya. Yang maha mutlak, maha absolut, yang tidak butuh hubungan dengan siapa-siapa, tidak ada kaitan dengan siapa-siapa. Az-zatul mutlaqah al-mujarradah an nisab wal idhafat. Kemudian Allah terjadi namanya Al-Faidul Aqdas, the holy emanation, the most holy emanation, Al-Faidul Aqdas, meluber ini apa faid mananya meleber ini, luber yang sangat suci. Zatnya Allah meleber, jadilah asma'uhul husna. Bosom meleber zatnya Allah niku, tanya Allah sendirian, zat mawon. Bosom meleber jadilah asma'ul husna. Apal mboten panjenengan? Jawab, apal mboten asma'ul husna? Yang mboten apal percuma kalau terangkan. Apal mboten asma'ul husna? Apal. Asmaul Husna. Asmaul Husna itu membutuhkan bukan butuh ya, otomatis pasti ada relasi, ada hubungan. Kalau zatnya Allah nggak ada hubungan, Asmaul Husna nggak ada hubungan dengan yang lain. Ada artikulasi, ada relasi, ada nisbat dan idhofat. Artinya Allah Maha Khaliq, yang menciptakan, ya pasti ada makhluk. Orang pisan-pisan Allah Khaliq, ya pasti ada makhluk. Orang pisan-pisan Allah itu alim, ada maklum sing diwerui. Orang pisan-pisan Allah Qadir, pasti ada makdur yang dikuasai. Orang pisan-pisan Allah Maha Razik, ya pasti ada marzuk yang direzekeni, dan seterusnya. Paham betul? Paham betul? Yang orang paham, pulang bersiap terus. Ini batal terus akan di. Setelah Asmaul Husna mempunyai relasi, maka jadilah di situ alam arwah. Dari Adam sampai akhir manusia kumpul dari sini. Rohnya mawon, fisiknya dereng, badannya dereng, arwah. Maka dalam bahasa filsafat namanya al-a'yanus thabitah, entitas laten, entiti yang laten, antara ada dan tidak ada. Disitulah Allah tanya, alastu birabbikum. Dulu semua jawab qalu bala syahidna. Itu setelah kita ada dalam alam arwah, yaitu meleber dari Asmaul Al-Faidul Muqaddas,
the holy emanation. Kalau tadi zat ke asma namanya the most holy emanation, al-aqdas. Kalau sekarang muqaddas. Paham betul? Alam arwah kumpul dari siji, disitulah ada Nur Muhammad. Ada apa? Nur Muhammad, an-nuqtatul markaziyah, the point central, titik paling sentral Nur Muhammad niku. Melalui Nur Muhammad terjadi tajalliyat, manifestasi, muncul panjenengan sedaya niki, muncul gunung, laut, langit, bulan, bintang melalui Nur Muhammad. Alhamdulillah paham. Jadi Nur Muhammad itu adalah al-haq al-makhluqu bih. Laqad khalaqnas samawati wal arda bil haq. Saya ciptakan langit dan bumi dengan hak, yaitu Nur Muhammad. Maka tanpa Nur Muhammad tidak akan ada kita ini. Hanya alam arwah. Kalau kata Nur Muhammad, kita ini masih alam arwah. Nah, melalui Nur Muhammad lah kita menjadi tajalliyat, tanazzulat, ta'ayyunat, manifestasi, dekadensi, identifikasi, jadi jelenggereng. Bahasa Jawa ta'ayyun jadi apa? Jadi sosok, jadi jelenggereng. Kita ini paham betul. Nah, sausnya dari kita ini, roh kita juz'i. Apa juz'i apa bahasa Jawa? Bagian, parsial. Apa bahasa Jawa nih apa? Rohnya Said, rohnya Ahmad, rohnya Supardi, rohnya Toto, parsial namanya. Apa namanya? Juz'i. Petilan. Ayo petilan. Paham betul? Lah senyatanya, hakikatnya roh kita ini mboten betah. Orang kerasan dunia ini asing. Apa sing dunia ini? Ki golek mangan. Berapa meneh? Minum. Apalagi? Pakaian. Apalagi? Duit, jabatan. Roh itu kita asing. Yo, apa tuh ini? Ya, apa ini yang dicari ini? Sangat parsial, sangat temporal, sangat terbatas, sangat dimensial. Umat terbatas, duit terbatas, pangkat jabatan terbatas. Yo, apa sih? Roh kita ini pengennya kembali ke sana, pengennya betul betah. Mulane wong nek wis tuwa biasane sering sakit karena rohnya wis ora betah. Paham mboten? Tapi kalau alhamdulillah kalau umur 70 kali ya sakit coba pernah, tapi jarang sakit kalau jarang sakit. Makanya kalau nggak sering sakit saya mau. Pun nyatanya mboten betah. Mulane wong wis tuwa, rohe wis ora betah. Sakit meneh, dimulai dari paru-paru, jantung, ginjal, darah tinggi, stroke, apalagi sumbatan darah, sumbatan apa? Darah, rematik, asam urat, apalagi diabetes, kolesterol, gimana? Kita sing tonton, gimana? Itu kan tanda bahwa rohnya harus pengen mulih. Betul betah. Nah, boso sampun boten betah, rohnya karena terkurung dengan jasmani yang sangat parsial ini, pengen kembali kumpul dengan roh universal. Roh universal, roh kulli sing wau dalam alam arwah niku lho. Pengen kembali lagi ke sana. Kumpul karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul karo para aulia, para anbiya, para mursalin, para aulia, para solehin, para ulama. Pengen balik mirko malih. Orang yang husnul khotimah, orang yang wafatnya husnul khotimah, ruhnya akan kumpul dengan
ruh universal, ruh kulli. Bahasa Jawa apa ruh kulli? Ruh gelondongan, ruh universal. Orang yang matinya tidak membawa husnul khotimah, mboten bawa iman, ruhnya bakal pengen bergabung karo ruh universal, ditolak. Jo rene seruhnya Kanjeng Nabi, para anbiya, para ulama. Jo rene dudukanmu iki. Pengennya kembali ke dunia, pengennya. Walau tara idil mujrimuna nakisu rusim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan muqinun. Ya Allah, balik mana teng dunia. Kalau benar meyakini, sudah melihat, sudah mendengar, asal akan beramal soleh, minta hidup lagi kembali ke dunia. Gak usah lama-lama lah, 1 hari aja. Sakit buatan. Maka hakikatnya azabun alim, azabun azim, itu hakikatnya. Mau kumpul dengan ruh universal, arwahus salihin, al-anbiya mursalin wal ulama wal auliya, boten saged pengen menatang dunia, ora iso. Itu tersiksa luar biasa. Itu secara filosofis seperti itu. Paham boten? Kula nerangaken kok mbok sisa neraka, api, ala jengking, ular, ya padha karo balik ke awam di sini. Padha karo balik gitu sih. Bakal neraka iku geni, ana ular lanang, ana ular ireng, ana kala jengking, padha karo balik mingguan itu. Jadi yang namanya siksa itu ingin bergabung dengan ruh universal seperti dulu bergabung alam arwah, ora iso karena najis, elek, pengen balik nang dunia meneh, boten saged. Itu namanya adab. Itu betapa tersiksanya itu. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua yang hadir ini ala barakatillah, tahta rahmatillah, dan kita wala tamutunna illa wa antum, insyaallah kita besok meninggal dunia membawa iman Islam. Paham boten? Supaya kita bisa bergabung dengan ruh universal. Kalau tidak, maka kita di akhirat nanti seperti kita sekarang, sendiri-sendiri, gak akan enak, itu tersiksa. Pengen bergabung jadi arwah kulli seperti waktu zaman alam arwah. Alastu bi rabbikum qalu. Itulah zikir yang paling top, yang paling puncak adalah la ilaha illallah, maknanya la wujuda illallah. Alhamdulillah, paham. Alhamdulillah. Itu namanya kita memahami itu seperti itu, namanya kita talabul haqiqah, belajar golei hakikat. Belajar, kulo masih belajar, kulo betul ngaku usul boten belajar, eto-eto lah. Moga-moga semakin paham. Itulah yang seperti ini hanya diajarkan di pesantren. Yang kedua, jihad adalah wa iqamatu syariatillah. Jihad adalah menjalankan syariat Allah. Salat 5 waktu yang wajib, puasa Ramadan sebulan, haji nang Mekah, apalagi puasa zakat 2,5%. Ketika kita melakukan, menjaga salat kita, menjaga puasa kita, menjaga zakat kita bagian kewajiban, dan kita umrah atau haji, itu kita berarti jihad fi sabilillah. Ya panjenengan saben waktu salat 5 waktu itu jihad itu. Abot boten salat 5 sabdino, salat 5 waktu. Abot boten. Lagi hitung duit azan. Lagi anyang-anyangan, tawar-tawaran. Ayo, Dik, lagi
10 ae lah, ora sih. Ada, berhenti dulu. Abot beten. Sing pengantin anyar nembe adzan ora sido. Abot beten niku. Gitu bulan puasa Ramadan, abot beten. Zakat eman-eman beten. Nek panjenengan paling duit ala 1 juta paling. Tadi berarti zakatnya mau 1,5 juta ringan. Kira duit 10 miliar, abot iku. 2,5 miliar zakatnya. 2,5 miliar setengah. Oleh orang Kroasia. Oleh Kroasia Mercedes niku. Dan jaringan 2,5 juta zakatnya enteng. Dari 100 miliar duitnya. Waduh, selawe miliar zakatnya. Eman-eman beten. Ulane menjalankan iqamatu syariatillah jihad. Betapa beratnya itu. Saya mau zakat 25 miliar, abot sapole, abot banget itu. Zakatnya 2,5 juta masih enteng. Selawe juta masih enteng. 250 juta masih enteng. Mbak 2,5 miliar Mercedes niku. Mercedes, Land Cruiser. Eman-eman beten. Mulane panjenengan duit semono terus zakatnya 2,5 miliar, bener berzakat, jihad fi sabilillah. Begitu pula sholat. Sholat itu bahasanya iqamus sholah. Apa? Kenapa enggak amalus sholah? Ngelakoni sholat, mengamalkan sholat. Kok bahasanya iqamus sholah, ngadegakan, mendirikan sholat. Apa itu artinya? Apa bedanya itu? Bedanya apa itu? Ini artinya iqamus sholah agar seluruh masyarakat Islam sholat. Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, mantu sholat, kakak adik sholat, paman pade sholat, bibi wak sholat, semuanya baru iqamus sholah itu. Bapaknya sholat, ibu nggak sholat, belum iqamus sholah. Bapak ibunya sholat, anaknya tidak sholat, tidak iqamus sholah. Anak sholat, mantu nggak sholat, tidak iqamus sholah. Paham betul? Masyarakatnya sholat, Pak Lurah nggak sholat, tidak iqamus sholah. Lurah sholat, camat ora sholat, tidak iqamus sholah. Camat sholat kabeh, bupati ora sholat, tidak iqamus sholah. Bupati sholat kabeh, gubernur ora sholat, tidak iqamus sholah. Gubernur sholat kabeh, presiden ora sholat, tidak iqamus sholah. Paham betul? Makanya iqamus sholah bukan amalus sholah. Ya betul, rukun Islam kan iqamus sholah ya. Bukan amalus sholah, lakoni sholat. Ora, iqamus sholah, membangun sholat, mendirikan sholat. Itu jihad fi sabilillah. Yang ketiga, jihad adalah wal qitalu fi sabilillah. Bila perlu, kalau memang terpaksa mempertahankan hak kita angkat senjata. Ini wajib. Iran diserang oleh Israel nih. Hari-hari ini lagi. Iran dikirim rudal kalau Israel. Sing mati 5, sing loro jenderal, yang 3 ahli nuklir. Wong pinter sing ahli, sing yang mati korbannya. Sengaja itu tahu, mau rumahnya tahu. Dulu Ismail Haniyah, ketua Hamas, juga ada di Iran, dibunuh oleh Israel. Tahu nginepnya di mana? Nginepnya di mana itu tahu. Rumahnya di mana, tempat tinggalnya di mana, tahu semuanya. Dikira semua orang tahu. Israel juga tahu, Israel tahu. Itu di mana, rumahnya di mana, kalau mau diburu gampang itu. Tahu. Sekarang ini lagi perang. Iran, mari kita doakan, sedang membela kebenaran, membela haknya sendiri. Sekarang sedang membalas. Kemarin malam kirim 100 rudal ke Tel Aviv. Entah korbannya entah banyak apa enggak, walhasil Iran lagi mempertahankan haknya, membela
eksistensinya, harga dirinya, mari kita doakan. Walaupun mazhabnya Syiah, bagaimanapun Islam, melawan Yahudi Zionis Israel, itu namanya jihad fi sabilillah. Paham boten? Bukan ngebom gereja, jadi bukan. Jihad fi sabilillah ngebom gereja. Gereja orang dia salah orang pun dibom. Paham boten? Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Dengarkan nih, ojo misu-misu wong sing ora nyembah Gusti Allah. Wala tasubbul ladzina min dunillah, jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Ya Allah, Quran itu, Quran. Kita nggak boleh mencaci maki. Wahai Kristen, sini, neraka kamu itu. Sini, wong Buddha Hindu, neraka kamu ini. Jangan pakai begitu. Al-Quran melarang. Dakwah, tapi dengan cara yang halus. Kenapa? Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Setiap umat punya kebanggaan, harus kita hormati, nggak boleh kita hina. Agamanya, tradisinya, budayanya, bahasanya. Jawa nggak boleh mencaci maki orang Sunda, Sunda nggak boleh mencaci maki orang Madura, semua nggak boleh mencaci maki orang Batak, Dayak, Ambon, Bugis. Kita nggak boleh mencaci maki Habib nggak boleh mencaci maki kita. Kita pun nggak boleh mencaci maki Habib pun nggak boleh mencaci maki kita. Untuk saya enak ide. Kita nggak boleh mencaci maki Cina pun nggak boleh mencaci maki kita. Wala tasubbul ladzina min dunillah kadzalika zayyana likulli ummatin amaluhum. Coba kata Allah, masing-masing umat mempunyai kebanggaan. Ojo dicaci maki. Budayanya, tradisinya, cara masaknya, cara bahasanya, sopan santunnya kan beda-beda nggih. Tidak boleh dicaci maki. Saya Jawa lebih mulia daripada Madura misalkan. Orang kuno. Saya ini Sunda lebih tinggi daripada orang Jawa, nggak boleh. Saya ini Melayu lebih tinggi daripada orang yang bukan Melayu, nggak boleh. Saya Arab. Saya apa? Lebih tinggi daripada yang bukan Habib. Boleh gak? Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Dikuna mina iqamatu syari'atillah. Yang keempat jihad adalah wadaf'u darari ma'sumin musliman kana au ghairu muslim. Nek Kiai Jawa maknanya ngeten, wadaf'u darari ma'sumin, nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Nolak kemlaratane wong kang direksa. Paham betul? Kiai gampang maknanya ngeten mohon, ora usah ngono. Maknanya ngeten, wadaf'u darari ma'sumin, memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat yang baik-baik. Paham nggih? Paham. Memberi perlindungan kepada warga masyarakat yang baik, yang maksum, bukan pelaku kejahatan, bukan pembunuh, bukan peredaran narkoba, bukan judi, bukan. Orang non muslim tapi orangnya baik-baik, harus dilindungi, apalagi orang Islam. Walhasil ukurannya adalah maksum yang baik-baik harus mendapat perlindungan. Gimana perlindungannya? Bil it'ami, harus cukup pangan. Warga Indonesia semuanya, muslim non muslim, kata Fathul Mu'in, musliman kana aw ghairu muslim, asal orang itu baik-baik, tidak boleh ada yang kelaparan. Kalau ada satu orang mati karena tidak makan, dosa semua kita ini. Dosa semua, betul. Ada orang pojok paling dulu,
Kalau ada orang di pucuk gunung mati, satu orang mati karena tidak makan, panjenengan dosa kabeh, dosa kabeh. Nomor 1 bupati, nomor 2 ketua DPRD, nomor 3 Kapolres, nomor 16 ketua NU. Muslim atau non muslim, asalkan orang itu baik-baik, bukan penjahat, harus cukup pangan, wal iksai, dan pakaian. Semua warga harus cukup pakaian. Apalagi agama Islam mengharuskan kita sholat sarungnya kudu suci, kelambinya kudu, kopiahnya kudu, kaos kudu, celana dalam kudu. Berarti tidak mungkin kita hanya punya satu. Nggak mungkin sarung punya satu, selawar cuma satu, kaos cuma satu. Nang kuburan, nang kecomberan, ya betul, nang pasar, terus mlebu nang masjid, sarungnya mboten ganti, celananya mboten ganti, kopiahnya mboten ganti, najis juga mboten sah niku salate. Artinya orang Islam harus punya sarung pitu, klambi, kaos dalam, sempak, selak kolor, kopiah. Syekh Abil Hasan Asyadili, salah satu wali kutub, salah satu wali kutub untuk sekawan, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Hasan Ar-Rifai, Said Ahmad Badawi, wali kutub untuk sekawan. Syekh Abil Hasan Asyadili itu wali, tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal. Jasnya itu terdiri dari bahan namanya dormel, semeter 12 juta. Kacamatanya Cartier 45 juta. Sepatunya Hermes selawe juta. Pulpen Montblanc 15 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Masya Allah. Minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, Louis Vuitton 5 juta yang minyak wangi sebotol nih. Bos panjenengan misik, Masya Allah. Aduh, sandale Lili, kopi coklat campur ireng. Tasnya itu bukan merek Ecola atau Delsi, apa lumayan 2 juta regane lah. Mboten, orang tulisannya pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Pakaiannya tiap hari ganti, rumahnya besar, pembantunya 16. Syekh itu membantu 16, terima tamu sendiri, yang nyapu sendiri, yang mencuci sendiri, yang masak sendiri, yang ngelayanin beliau sendiri. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau sekarang Mercy, BMW, bukan Luxio, bukan Grand Max, Insya Allah. Ono sing takon, Syekh, panjenengan waliullah kok pakaian mentereng, terus kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya ngeten, ini tenan, ono kitab ono niki, dikira kula ngarang apa. Jawabnya ngeten, libasi yakul, pakaianku sing larang iki iso ngomong, pakaian iso ngomongnya piye? Ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, nggak usah kamu amplopin. Tapi kalau ada kiai nyemprul, itu pakaian ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Gimana? Syekh Abdul Qadir Al-Jai, alhamdulillah saya ziarah teng Baghdad, Abdul Jilani, Abil Syadili teng Mesir. Orang Baghdad, orang Irak, suatu hari ziarah teng Imam Syafi'i.
Syekh Abdul Qadir Jilani itu ziarah nih Imam Syafi'i teng Mesir. Syafi'i teng Mesir, dusun Fustot namanya kuburan Syafi'i itu. Itu ada kuburan Imam Syafi'i, ada Abu Zakar Al-Ansori, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Waqi' di situ kumpul. Syekh Abdul Qadir Jilani berangkat dari Baghdad ke Mesir ziarah Imam Syafi'i. Melihat masyarakat sekitar Masjid Imam Syafi'i melarat-melarat, orang di rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar diwakafkan kepada masyarakat penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai saiki, sampai sekarang rusun ono tulisannya nang pintu gerbang Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Panjenengan wali duduk sugih mboten, loman mboten. Kiai Wahab hasbullah, Mbah Hasyim nomor 1 nggih, nomor 2 Kiai Wahab pendiri NU itu. Kiai Wahab niku menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 30-an ya, tahun 33 tahun 35 sekitar tahun itulah, sampai ke Palembang. Di Palembang jumpa dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang, entah Semarangnya mana, pokoknya asli Semarang, berdiri NU di Palembang. Ke Banten, Menes, Pandeglang, jumpa dengan Kiai Abdurrahman, berdiri NU di Banten. Ke Bogor, Ajengan, Pagentongan, Kiai Abdul Hamid namanya, berdiri NU di Bogor. Ke Betawi, Jakarta, Guru Marzuki Cipinang, berdiri NU di Jakarta. Ke Cirebon, Kiai Abbas Buntet, berdiri NU di Cirebon. Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Bamasum, Kudus, Raden Asnawi, Cepu, Kiai Ihsan. Lombok Tengah, Lombok, ke Lombok, jumpa Kiai Faisal, Kiai Hasun, berdiri NU tanpa proposal. Kiai Wahab muter-muter itu tanpa. Jadi Kiai Wahab itu ilman wa fikron wa malan, berkorban demi NU itu barokah Kiai Wahab niki. NU bisa maju ini ya, pikirannya ya, tenaganya yo, duitnya, uangnya sendiri itu, masya Allah. Maka dalam kitab Mi'raj, saya itu di Kerongharang, waktu Kanjeng Misrot ningali orang bangun dari kuburan, bangkit dari kuburan, kuda dur, bosnya jelok, mukanya bolong, gak ada dagingnya. Kanjeng kaget, takon karo malaikat Jibril, ya Jibril, man huwa ya Jibril, ku sapa iku gede dur kok mukanya bolong, gak ada dagingnya. Oh, di umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Monggo panjenengan bikin rajin-rajin bikin proposal, nek pengen tang kuburan entek mukanya. Ya Allah, pun itu namanya jihad mencukupi kita sandang. Begitu pula apa, wal iskani, tempat tinggal. Semuanya harus punya rumah, harus punya rumah. Bahasa Arab rumah itu sakan, tempat tinggal. Dari sakan itulah akan lahir sakinah, ketenangan. Orang kalau punya rumah tenang betul, ya tenang. Nah orang di rumah masih melok nang mertua, tenang betul. Jadi sakan itu rumah, sakinah itu ayam tentrem, paham betul? Watamanid dawai, dan memelihara obat-obat, beli obat-obatan, wajur tamrid, memelihara kesehatan. Harus sehat, tidak boleh ada yang sakit. Sakit bisa beli obat, sakit bisa berobat ke dokter, ke rumah sakit. Itu gitu. Itu namanya jihad namanya. Namanya apa? Jihad. Yang kedua,
kiai pesantren ini adalah mujtahid, ijtihad. Apa? Membangun, berupaya keras, memperjuangkan, membangun kecerdasan, kemajuan ilmu pengetahuan. Ya Allah, dari Boyo itu harus hafal alfiyah. Belum jadi hafal, saya selalu bisa. Harus bisa baca Fathul Mu'in kosongan. Dari Boyo itu harus bisa baca Fathul Mu'in kosongan, harus hafal alfiyah. Itu dalam rangka namanya ijtihad, mencetak kader-kader yang masa depan yang nanti akan menjadi anak yang cerdas, kiai yang cerdas. Coba kalau nggak ada kiai, kalau nggak ada pesantren, nggak ada kiai cerdas, nggak ada kiai cerdas. Ya Allah, sabu-sabu ini contoh nih, sabu-sabu haram napa mboten? Berani mengharamkan teguran wonten. Inna sabu wonten niku ayat kita wonten, hadis wonten, Riwayat Bukhari Muslim wonten, sabu-sabu wonten? Enggak ada. Dawai Imam Syafi'i wonten? Enggak ada. Pakai apa? Pakai kias. Maka pesantren harus diajarkan ilmu mantik. Kata Imam Ghazali, barang siapa tidak paham ilmu mantik, la thiqata bi'ilmih, tidak bisa dipercaya ilmunya. Ini wonten dawuh Imam Ghazali, muqaddimah kitab Al-Mustasfa fi Usul Fiqh. Barang siapa yang tidak ngerti ilmu mantik, tidak bisa dipercaya ilmunya, kata Imam Ghazali. Nah, sabu-sabu kiai haram. Kenapa haram? Hada muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan berarti mas golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka iki barang haram, namanya natijah shadiqah, conclusion positif. Alah paham betul macam ni. Kias, dengan adanya kias lahirlah ilmu fikih. Ijma dan kias, teman banyak kias, teman banyak ijma sedikit. Dengan adanya ijma dan kias lahirlah ilmu fikih. Dari Sapinah sampai Mahal 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Itu karena gara-gara ada ijma dan makanya kalau kiai NU musyawarah 2 hari bisa jawab masalah pertanyaan 15. Kalau kiai NU 2 tahun itu hukumnya Jumatan di kantor. Di Jakarta itu setiap kantor Jumatan, setiap kantor. Gak mungkin ke masjid, gak mungkin. Jalan Sudirman, Jalan Tamrin, Jalan Kuningan, kantor-kantor besar-besar itu Jumatan di kantor. Sah mboten niku. Kiai NU bisa jawab, kiai NU cepet jawabnya. Apa? Bunga bank, dia hukumnya. Keluarga berencana, gimana hukumnya? Kripto, Bitcoin, dia hukumnya. 15 pertanyaan, 2 hari selesai. Kenapa? Pakai kias. Otaknya cair. Gus Baha, alim itu Gus Baha. Kayak Afifuddin Muhajir, Bondo, alim itu. Ada Gus Dr. Afifuddin Rejoso, juga alim itu. Kiai muda ini, kiai muda-muda ini. Ya Allah. Kiai pesantren itulah yang menggunakan fikih datangnya dari ijma dan qiyas. Paham boten? Maka harus dipertahankan. Ilmu mantik harus diajarkan di pesantren, harus diajarkan supaya cerdas, cair. Begitu pula maqulatil asyarah harus diajarkan supaya berpikir objektif. Ada kitab kecil namanya kitab Ja'az Zaidun, karangannya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Waktu kalau ngaji waktu kalau ngaji betul paham. Oke, ini nggak paham ya aku yang paham. 2 syair. Zaidut tawilul abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaqi biyadihi sayfun lawahu faltawa fahadihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utawi Zaid iku
atawil wong dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anak keman Malik, fi baitin jero omae, bil amsi wingi, biya kana mutaki tongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahum bengkok akan sopo Zaid ing golok, faltawa mongko dadi bengkok opo golok. Paham boten? Ternyata setelah saya paham, itu adalah kategori 10. Zaidun esensi, atau wilu quantity, al abyadu quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, fatawa reaksi. Panjenengan badhe milih ketua NU. Alah, kanggo ora omongan iki. Panjenengan badhe milih ketua NU, jangan karena anaknya kiai, jangan karena anak sopo, jangan. Lihat. Pertama kita kenal dulu siapa dia namanya. Ahmad misalkan. Seperti apa orangnya? Gini. Tinggi, kuning. Kualitasnya seperti apa? Kapasitasnya, kemampuannya gimana? Dah, bagus. Hubungannya dengan orang lain seperti apa? Ibnu Malik, anak Imam Malik itu tadi, relasi itu namanya. Oh baik. Kapan? Di mana? Karena mutaki, posisi sekarang apa? Semuanya itu. Kemudian dengan kekuatan itu dia berbuat apa? Turun aksi. Lawahu, bengko akan sopo Zaid ing golok. Setelah dia beraksi, apa reaksinya? Apa hasilnya? Faltawa, maka jadi bengkok opo golok. Itu namanya kategori 10. Paham boten? Saya ajarkan kategori 10, makulatil asyarah, supaya berpikir objektif. Dia siapa? Seperti apa kualitasnya? Tapi saya ini masya Allah, duit, saya ini duit, pinter kaya opo, kualitasnya seperti apa? Nek pengen menang kudu karo. Ya Allah. Pendek ketua cabang kudu karo, ketua wilayah, PBNU, apalagi DPR, bupati lah. Duit nomor satu, duit. Orang kualitas, orang relasi, orang posisi, orang. Paham betul? Nah ini cara bagaimana berpikir objektif, namanya makulatil asyarah. Harus diajarkan di pesantren, kiainya harus paham. Faslun fil hiwalati, pasal ini nerangkan ligeran. Apa ligeran ini? Transfer ligeran. Faslun fid domani, apa? Domani apa? Tanggungan, jaminan. Oh itu bank garansi. Zaman sekarang ini bank garansi. Faslun fil wasiqati, apa? Kolateral. Faslun fil musyarakah, profit sharing, murabahah, maka profit. Itu loh kayaknya nganggo sarung, mboten nganggo celana dalam, tapi mengartikan fikih begitu dengan cara itu. Ya Allah, musyarakah, mudharabah, murabah, apa bedanya dan apa keuntungan dan ruginya? Ya Allah, bagaimana cara mengelolanya? Paham boten? Yang boten ngoten berarti boten cerdas. Harus cerdas. Maknanya kita harus kontekstual, aktual. Paham? Oh. Setelah jihad, ijtihad, nomor 3 mujahadah. Apa? Tazkiyatun nafs, tasfiyatul qalb. Masya Allah. Kula iki umure 72 tahun, ngumpulaken dosa tok, saben dina kula dosanya tambah. Bukan dosa mateni wong, dudu dosa ngenu marak, dudu dosa zina, dudu dosa apa? Judi, bukan. Kula niki dosanya saben dina. Itu bukan dosa mateni wong, ngenu marak ta zina mboten.
saben dina dosane kula takabur, sombong, hasud, dengki, dendam, suudzon, pengen terkenal, sum'ah, ngaku paling hebat, ujub, pengen apa pamer, pengen dialem wong, ria. Kula saya jenengan mboten nggih? Jawab jenengan mboten nggih? Kula saben dina dosa niku. Saben dina tiap saat kula tambah dosa, tambah umur tambah dosa. Ya Allah. Ngilangaken takabur, ngilangaken hasud, dengki, iri, ngilangaken sum'ah pengen terkenal, ngilangaken riya pengen dialem, ngilangaken ujub ngerasa paling super, paling hebat. Angel banget ngilangaken niku. Ngilangaken itu angel banget niku. Itu dosa. Apa? Masya Allah. Saben dina kula dosa. Dikira kula orang baik apa? Panjenengan orang ruwatine kula, jeneng uratine kula jam melayu wis. Alhamdulillah panjenengan orang uratine kula. Nek panjenengan uratine kula melayu jenengan mboten purun rungokke omongane kula. Alah wong atine elek kok dirungokaken. Nggih mboten? Mulane monggo lah sareng-sareng kita selalu taubat datang Gusti Allah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Kata Rasulullah, biyen aku ngelarang ziarah kubur. Saiki ziarahlah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan mati. Mengingatkan kita kan kalau ingat mati menawa sombongnya hilang, takabure hilang, hasude berkurang. Ngoten mboten panjenengan iki, ngoten mboten? Ilang takabure, ilang sombonge, ilang hasude, ilang ujub riya sum'ae. Ilang mboten? Ora jawab. Ilang mboten? Ya Allah. Itu namanya takhalli, proses cleaning. Apa namanya? Proses cleaning, takhalli. Ayo dilangaken, ngoten dilangaken ayo. Sombong dilangaken, takabur dilangaken. Saged mboten? Kula mboten saged niku, jenengan saged. Kula mboten saged niku. Tapi bagaimanapun ayo kita ingat orang sudah mendahului kita, menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi kita. Kita pun nanti entah besok entah lusa akan menyusul. Gimana? Wa fi qabdika fi tifli inda wiladatin dalilun alal hirsil murakkabi fil hayy wa fi bastiha indal mamati isyaratun ala fangduruni qad kharajtu bila syai'. Wa fi qabdika fi tifli inda wiladatin, setiap bayi lahir tangannya genggam. Gimana? Jenengan bayinya putranya tangannya megar lahir, tangannya pasti genggam. Bayi lahir itu pasti nangis kalau tangannya genggam. Itu menunjukkan dalilun alal hirsil murakkab, menunjukkan wong urip ning dunia iku rakus, tamak, pengennya sugih, pengennya duit. Gimana? Panjenengan mboten? Panjenengan mboten panjenengan? Mboten nggih mboten. Karena saya bayi lahir tangan genggam, menunjukkan bahwa manusia di dunia cinta dunia, cinta hubbud dunia, cinta duit, cinta harta. Gimana? Saya contohnya, jenengan pun, kula contohnya pun lah. Tapi newis mati, wa fi bastiha indal mamati isyaratun ala fangduruni qad kharajtu bila syai'. Tapi orang kalau meninggal tangannya pasti membuka. Apa bahasa Jawa apa? Ini jawab bahasa Jawa. Beber apa? Ya, berbuka. Itu artinya apa? Artinya si mayit ini ngomongnya ala fanduruni qad kharajtu bila syai'. Delok anakku iki metu saka dunya orang gowo opo-opo, mobil di, duit di, sawah di, bojo ayu di,
Makanya orang mati tangannya pasti buka. Tanda apa? Fangduruni, lihatlah aku, qad kharajtu, saya keluar dunia ini bila syai, tidak membawa apa-apa. Paham boten? Monggo termasuk saya, ayo belajar taubat datang Gusti Allah dengan husnudzon, Allah pasti ngapura datang dosa kita semua. Dosane panjenengan, dosane kula lah, dosane kula 72 tahun masih bisa dihitung. Bisa dihitung berarti niku. Bisa dihitung berarti niku. Kula tiap hari dosa selama 72 tahun. Berita bisa dihitung nggak itu? Bisa. Ana wong uripe 80 tahun, dosa tok bisa dihitung mboten? Ya bisa 80 tahun hitungannya. Sedangkan maghfiratullah, ampunan Gusti Allah bisa dihitung enggak? La awal wala akhir, la bidayah wala nihayah. Maka dosanya kita semua ini dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan maghfiratullah seperti satu tetes berbanding lautan. Kan kita dosa bisa dihitung. Sedangkan maghfiratullah la awal wala akhir, la bidayah wala. Ya nafsu la taqnati min zallatin azumat, innal kabaira fil ghufrani kalamami. Wahai orang yang banyak dosa, jangan putus asa, karena dosamu yang banyak itu disandingkan dengan maghfiratullah kalamam, koyo setetes air dibandingkan dengan laut, air lautan. Paham betul? Monggo panjenengan kula sedaya niki monggo taubat dhateng Gusti Allah dengan yakin, dengan husnudzon, Allah pasti ngapura dosane kita. Kenapa? Karena maghfiratullah la awal wala, la bidayah wala. Sedangkan umur kita ada bidayahnya, ada nihayahnya, ada awal, ada akhir. Umur kita ini lahir tahun sekian, mati tahun sekian, dosanya bisa dihitung. La maghfiratullah orang bisa dihitung. Paham boten? Monggo mugi-mugi kita semuanya belajar, semuanya belajar taqarrub ilallah, ta'abbud ilallah. Kita semua belajar meningkatkan iman kita dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan taubat, dengan dandani hati kita, namanya mujahadah. Paham betul? Alhamdulillah pesantren masih menekankan 3 hal tadi: jihad, ijtihad, dan mujahadah. Insyaallah NU pun harus begitu, karena NU itu pesantren besar. NU juga pesantren besar, harus begitu isinya: jihad, ijtihad, mujahadah. PKB juga harus begitu. PKB katanya partai NU, harus begitu. Yang diperjuangkan harus jihad, ijtihad, dan mujahadah. Paham betul? Insyaallah kita semuanya ala mardotillah wa tahta rahmatillah wa ala zimmatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ajma'in. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad, badi'us samawati wal ard, an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa tahfadhna wa iyyahum minal mihani wal fitan wa ta'alana wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maqa'idil 'izzi min arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal amin wa bi kalimatika tammati lati la yujawizu baru wala fajir. Ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah.
Inna nashkurka ilaika dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluna ila ab'adin tahajjamunana am ila a'dal malak umurna illam yakun bighadabun 'alaina fala nubali ghaira anna 'afiyataka hiya awsa'u lana. Na'udzu binuri wajhika alladhi asyraqatahu dhulumat wa sala 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla alaina sakhatuk lakal udba hatta tardu wala hawla wala quwwata illa bik. Allahumma innahu laysa fis samawati dawarat wala fil ardi ghamarat wala fil jibali madarat wala fil bihari qatarat wala fil nufus khatarat wala fil ahjari waraqat wala fil uyuni lahadat wala fil ajsami harakat illa wahya bika arifat walaka musyahidat wa alika dalat wa fi mulkika mutahirat فبالقدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر نهضة العلماء قلوب المخلوقات. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجال هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. اللهم تقبل وأسد ثواب ما قرأنا هدية واصلة وبركة شاملة ورحمة نازلة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوان الأنبياء المرسلين والأصحاب الكرام والتابعين والتمسان وإلى جميع أولياء الله من أشرق الأرض لمغاربها برها وبحرها جبال من شمالها وإلى جميع العلماء المجتهدين في الدين من الصوفيين والقراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين والفقهاء والمتكلمين الصالحين وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا وآبائنا وجداتنا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واجعل الجنة اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت المشرق المغرب واغسل خطاياهم بالماء والثلج والبرد ونقم خطاياهم كما يقطع الدنس. بسم الله وعلى ملة رسول الله افتح أبواب السماء لأرواحهم فهؤلاء عبادك الضعفاء الفقراء إلى مغفرة ورحمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد رب العالمين. الفاتحة. شكرا ودمتم في الخير والبركة والنجاح والله الموفق إلى أقوم الطريق. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.